Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apakah kalian sudah siap belajar? Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPS tema 5. Materinya yaitu tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak pada jalur perdagangan dunia. Negara kita merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara kita dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Apa yang dimaksud dengan negara maritim? Negara maritim adalah negara yang luas wilayah perairannya lebih besar daripada luas daratannya. Lalu, mengapa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim ya? Siapa yang tidak pernah mendengar bahwa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim? Julukan ini melekat pada Indonesia karena sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Selain itu, Indonesia juga masuk ke dalam daftar teratas negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 81 km. Indonesia berada di urutan kedua setelah Kanada. Bagaimana dengan julukan negara agraris? Suatu negara disebut sebagai negara agraris jika menghasilkan produk pertanian dalam jumlah besar. Ciri-ciri negara agraris yang pertama yaitu menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian. Yang kedua, memiliki lahan yang luas dan subur. Yang ketiga, memiliki sumber daya air yang melimpah. Yang keempat, merupakan negara ekspor hasil komoditas pertanian serta memiliki ketahanan pangan. Karena sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian, maka Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia memiliki komoditas rempah-rempah yang memang sudah terkenal sejak masa penjajahan Eropa. Sebagai negara maritim dan agraris, tentu Indonesia memiliki potensi yang besar. Sebagai negara maritim, Indonesia berpotensi memiliki letak strategis sebagai tempat persinggahan kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari berbagai negara. Selain itu, Indonesia memiliki hasil kekayaan laut yang sangat beragam. Sebagai negara agraris, Indonesia berpotensi sebagai negara penghasil rempah-rempah terbesar. Selain itu, Indonesia juga memiliki hasil perkebunan dan pertanian yang sering diekspor ke luar negeri. Demikian penjelasan tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Sebagai penugasan, anak-anak membuat clipping dengan tema Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Cara pengerjaannya, yang pertama, cobalah cari artikel yang ada di koran atau majalah. Kalian juga bisa mencari artikel di internet tentang Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Jika kalian sudah menemukan artikel dalam majalah maupun koran, maka potong kemudian kalian tempelkan pada kertas HVS. Jika kalian mencari artikel pada internet, maka print artikel tersebut lalu dipotong dan ditempel juga pada kertas HVS. Berilah judul clipping Indonesia sebagai negara maritim dan agraris.
Jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Nah, contoh membuat clipping itu seperti ini ya anak-anak. Jadi nanti artikel yang sudah kalian peroleh, kalian gunting, kemudian ditempel pada kertas HVS seperti ini. Kemudian untuk contoh sampulnya seperti ini. Ya, kalian tulis judulnya clipping tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, kemudian tuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian, serta nama sekolah kita. Untuk penulisan sampul depan clipping, tidak wajib diketik, jadi kalian bisa menuliskan dengan menggunakan pulpen dan ditulis yang rapi. Pembelajaran kali ini Ibu Guru cukupkan. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan dengan baik. Jika ada materi yang belum jelas, maka silakan ditanyakan. Ibu Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.